Halo semuanya. Salam kenal. Nama saya Herman. Posisi saya multimedia di bersik.id dan video.id. Karena udah masuk waktunya, kita mulai ya. Langsung aja nih. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Eh, Poin pertama kita akan membedakan apa sih kelebihan kamera di ponsel dan di DSLR atau mirrorless. Nah, ini selalu jadi perdebatan. Eh, Kamera orang lebih simpel untuk menggunakan kamera ponsel, cukup kok. Tapi di sisi lain ada yang bilang DSLR lebih bagus atau mirrorless lebih bagus. Terus pakai yang mana? Jawaban intinya semua bisa digunakan untuk mengambil atau merekam video. Tapi persoalannya kemudian bukan soal bisa. Bisa saja tidak cukup. Kamu butuh sesuatu yang lebih bagus lagi, dan lebih bagus lagi. Jadi kita mulai dulu dari perbedaan masing-masing, kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama yang tadi kita lanjutin, compact. Dia mudah dibawa kemana-mana. Kebayang nggak kamu misalnya mau merekam video di dalam mall, kamu bawa kamera nih yang besar, lengkap dengan lensa ukuran tumbler Starbucks, terus lampu sorot di atas kamera. Dijamin kamu pasti pas masuk mall akan langsung dibawa ke pos satpam. Karena emang nggak boleh, harus ada izin tertentu. Beda dengan kalau kamu masuk menggunakan ponsel, itu pasti ya orang lain cuek aja. Paling mereka lihat sekilas, habis itu udah. Nah, ponsel ini lebih compact, gampang dibawa kemana-mana, di saku bisa, nggak perlu tas dan lain-lain. Nah, poin kedua, ponsel itu harganya lebih terjangkau. Untuk membuat video melalui ponsel, nggak banyak yang dibutuhkan. Kamu cukup beli ponsel, selesai, semua udah ada di situ. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan smartphone. Kekurangan smartphone pertama, sensor kamera. Ada yang tahu nggak sensor kamera tuh? Jadi kalau di ponsel itu dia menyatu dengan bagian lainnya. Kalau di kamera, kekurangannya itu sensor kamera itu di ponsel dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya perbandingan dengan DSLR, itu ponsel kamera memiliki sensor ukuran 3,2 mm, seperti pada gambar nih. Sedang ukuran sensor DSLR itu 32 mm. Kebayangkan perbedaan sensor itu sampai 10 kali lipat. Sensor itu merupakan hal utama dalam pengambilan gambar. Semakin kecil sensornya, gambarnya semakin biasa aja. Semakin besar, semakin bagus, semakin tajam, dan semakin terang gambarnya. Nah, poin kedua, prosesor kamera di ponsel tidak begitu bagus. Tugas prosesor kamera itu mengolah data warna yang diambil oleh sensor di atas tadi menjadi sebuah gambar yang dapat dilihat dengan mata. Jadi bagus tidaknya prosesor pada sebuah kamera itu sangat menentukan hasil dari video yang akan kita hasilkan. Nah, yang ketiga, kelemahan ketiga dari smartphone yaitu di low light. Jadi kalau misalnya mungkin berbeda ya dengan misalnya kita menggunakan Galaxy Note 10. Kalau di Galaxy Note 10 itu dia
sudah memiliki setting manual. Jadi dari ISO, shutter speed, dan aperture-nya itu bisa di set manual. Tapi selain itu kayaknya belum ada ya, kecuali foto. Kalau foto itu udah bisa. Jadi ada beberapa software Android foto yang profesional yang bisa kita setting manual semuanya. Jadi shutter speed-nya bisa di setting, aperture-nya bisa di setting. Nah, itu bisa kita akali kalau kita ada di posisi low light. Nah, di ponsel itu susah, nggak bisa. Jadi mereka biasanya otomatis kalau untuk video. Akibatnya akan banyak noise nanti yang muncul kalau itu otomatis di situasi low light. Nah, kelemahan ponsel berikutnya yaitu tadi, dia tidak dapat diatur sesuai keinginan atau keadaan. Kalau misalnya kita di luar yang cahaya cukup, itu nggak bakal masalah. Suaranya pasti bagus. Suara dan gambarnya pasti bagus. Karena tidak ada distorsi dan cahaya cukup. Tapi pada saat kita masuk ke rumah yang pencahayaannya kurang, itu akan sangat bermasalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan DSLR atau mirrorless. Kelebihan pertama, kamera DSLR itu jauh lebih baik di kondisi low light. Kenapa? Karena ya tadi itu, karena dia memiliki sensor yang jauh lebih besar daripada ponsel. Jadi tangkapan cahayanya juga lebih besar. Nah, kelebihannya kedua tadi, sensor kamera jauh lebih besar. Jadi dia akan menghasilkan gambar yang jelas, tajam, dan terang. 3 kelebihannya, prosesor yang ada di DSLR atau mirrorless itu khusus tugasnya hanya untuk mengolah data video atau foto. Berbeda dengan ponsel tadi. Kalau prosesor yang ada di ponsel itu banyak tugasnya. Dia tidak dikhususkan untuk mengolah data image atau video. Kelebihan keempat, DSLR dapat diatur sesuai keinginan dan keadaan. Ambil contoh nih, kita misalnya ada di suasana yang low light. Untuk mengakali itu kita bisa menggunakan lensa yang bukannya lebih besar, atau mengatur ISO dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita modifikasi untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, poin kelima, kelebihan lain dari DSLR itu dia fleksibel akan lensa. Jadi jenis lensa itu kan banyak kebutuhannya, tergantung ya kita mau di situasi seperti apa. Misalnya kita mau pengambilan untuk jarak jauh pakai lensa tele, atau pengambilan dekat atau bokeh. Nah, itu kan ada fleksibilitasnya, kita bisa menggunakan banyak lensa. Yang berikutnya, kekurangan DSLR mirrorless. Poin 1, dia cenderung mencolok. Yang tadi, seperti tadi di atas, kalau kita bawa ke mall itu pasti kelihatan dengan kamera sebesar itu, dengan lensa sebesar itu dibawa-bawa. Poin kedua, udah pasti harganya relatif lebih mahal, karena bukan hanya kamera yang kita butuhkan, bukan hanya body kamera yang kita butuhkan, kita masih butuh lensa itu harus bagus, dan udah pasti harga lensa lebih mahal biasanya daripada harga kameranya sendiri. Poin ketiga, untuk menguasai DSLR butuh ilmu khusus. Jadi kita nggak bisa langsung beli, kita pakai, selesai. Nggak begitu.
Jadi kalau untuk kamera itu settingannya terlalu banyak. Ada beberapa mod kayak mod manual, AV, terus ada TV, ada auto. Kita nggak bisa cuma menggunakan auto udah selesai. Ini saat kamu bikin video pertama kali, kamu pasti punya bayangan video ini mau ditaruh di mana, dipublish di mana. Jadi misalnya nih kita cuma ingin di Instagram atau di YouTube atau di TV atau di yang lainnya. Nah, itu harus disesuaikan dengan hasil video yang sudah kita buat. Nah, ini kita masuk ke menyesuaikan hasil video dengan media di mana kita akan mempublish video dan juga media apa yang digunakan untuk membuka video tersebut. Misalnya kita nggak bisa samain antara hasil video yang akan dilihat di ponsel dengan yang akan dilihat di monitor berukuran 32 inch. Nah, poin pertama, hasil video dari smartphone lebih cocok dipublish pada media yang para penontonnya juga menggunakan ponsel untuk memutar video tersebut. Kenapa? Karena kelemahan sensor dan image processor tadi itu tidak akan kelihatan. Jadi kayak misalnya di suasana low light dia ada noise itu bintik-bintik merah. Nah, itu kalau kita tonton di ponsel itu nggak akan kelihatan. Tapi pada saat kita buka itu file yang sama ya, kita buka di monitor, itu pasti akan kelihatan jelas noise bintik merah di kanan kiri di pas low light, itu pasti akan kelihatan jelas. Nah, kalau kamu menggunakan DSLR, videonya itu lebih fleksibel untuk dipublish di berbagai media. Kenapa? Karena ukurannya lebih besar dan lebih tajam. Jadi kalaupun misalnya kamu mau mempublishnya di sebuah billboard, itu tidak akan pecah. Di monitor komputer itu juga sudah pasti bagus. Di TV atau bahkan apalagi di smartphone dia udah pasti tajam gitu. Jadi kan ambil contoh nih, ukuran layar sekarang yang digunakan monitor untuk komputer itu misalnya 1920 kali 1080 dan kamu bikin video ukuran 640 kali 480. Pada saat itu diputar di layar monitor, maka itu akan terlihat pecah. Jadi sesuaikan dengan tempat tujuan kita akan mempublish itu di mana. Oke, ini yang paling dasar ya. Ini inti dari semua video, baik video atau foto. Ini ilmu paling dasar yang harus kita kuasain. Sebutannya itu exposure triangle. Jadi exposure itu adalah banyak sedikitnya paparan dari cahaya yang nantinya akan bisa diterima oleh sensor yang ada di kamera, baik itu ponsel atau DSLR. Jadi sederhananya gini, exposure itu tingkat terang dan gelap hasil video kamu, itu exposure. Terus bagaimana menghasilkan exposure yang baik? Ada 3 elemen yang harus kamu kuasai. Nah, kalau kita lihat di gambar, pertama ada aperture, kedua ada shutter speed, ketiga ada ISO. Kita mulai dari elemen pertama, aperture. Aperture itu bukaan lensa yang akan mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Jadi ada orang yang nyebutnya itu sebagai bukaan, ada yang lain menyebutnya sebagai diafragma. Nah, pada software kamera saat ini yang ada di Android atau di iPhone,
Kalau untuk foto itu sudah ada ya biasanya setting manual seperti ini nih atau bawaan kayak Samsung Galaxy itu dia udah ada setting manual 3 elemen ini. Nah itu bisa mempengaruhi exposure, itu lebih mudah kita melakukan pengaturan. Tapi saya baru lihat itu di Galaxy Note 10 ya. Kalau di bawahnya belum, saya belum lihat. Kalau foto udah sejak Galaxy Note 7 itu udah ada setting manual untuk ketiga elemen ini. Baik untuk foto aja ya tapi Galaxy Note 10 ini dia udah menyediakan pengaturan ini untuk video juga. Jadi bukan cuma foto. Nah, kalau kamu punya Galaxy Note 10 kamu bisa lihat tuh, buka nanti video, terus nanti ada setting pro-nya, nanti ada shutter speed, ada aperture, ada ISO gitu. Nah, berbeda dengan kamera. Kamera itu bisa diatur melalui software. Kalau di DSLR pengaturan aperture ini harus dilakukan bergantung kepada lensa yang kita pakai. Misalnya kita menggunakan lensa manual. Lensa manual itu sebentar ya. Nah, ini saya kasih lihat sebentar. Dipin. Nah, ini lensa manual ya. Lensa manual dari DSLR. Pengaturan aperture nih, nilai aperture ini ada di sini. 1,7, 2, 2,8 dan seterusnya sampai 22. Nah, pengaturan aperture ada di sini. Ini pada lensa manual. Ini agak lari-lari ya fokusnya. Oke. Nah, kalau di kalau di lensa yang sudah memiliki autofocus, dia nggak ada di sini, tapi langsung di menu di dalam kameranya itu sendiri. Jadi nggak perlu muter-muter di sini ya. Nah itu kalau di DSLR. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen kedua. Oh, sebentar. Next slide. Oke, ini saya kasih lihat gambaran hitungan aperture ya. Aperture itu satuannya dia f. Jadi f20 kamu bisa lihat nih. F20 itu bukaannya besar banget. Jadi semakin kecil angka aperture, bukaan di lensa itu semakin besar. Otomatis cahaya yang masuk ke dalam kamera itu lebih banyak. 20 itu bukannya besar, tapi angkanya kecil. Jadi nyebutnya terbalik. Semakin dia membesar angkanya, bukannya juga mengecil. Otomatis cahaya yang masuk ke dalam kamera juga akan semakin kecil. Nah, lihat kan 20, f40, f56, f11 dan f22. Aperture ini juga berpengaruh ke bokeh. Jadi kalau teman-teman tahu kita nge-shoot objek gitu, misalnya orang terus di belakangnya bokeh banget. Nah, itu dibutuhkan bukaan yang paling besar. Jadi kalau kita pakai f2, belakangnya itu udah pasti bokeh banget. Semakin dia kecil, sekarang ada yang 0,9 kalau nggak salah f-nya. Jadi itu benar-benar bagus banget bokeh di belakangnya. Dan semakin besar angka aperture, dia bokehnya akan semakin hilang juga. Jadi kalau misalnya seandainya kita mau ngambil video
5 orang. Nah, itu dibutuhkan aperture yang angkanya besar. Kalau enggak, kita bakal fokus ke satu orang dan yang lain ngeblur gitu. Oke nih, satuannya adalah f-stop ya, nyebutnya f-stop. Jadi kalau kalau kamu pernah dengar di YouTube itu ada f1, f2. Nah, itu untuk aperture. Nah, semakin besar angkanya, semakin kecil bukan lensanya. Semakin besar angkanya, maka depth of field bokeh tadi atau tingkat blur akan semakin lemah. Semakin besar angkanya, gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Nah, kelihatan kan dari gambar kalau kita pakai f1,4, bagian gunung itu blur, bokeh. Orangnya enggak fokus. Tapi di f16, dua-duanya tajam. Nah, itu cuma jadinya bukan lensanya mengecil. Otomatis gambarnya gelap. Kita butuh pencahayaan yang bagus untuk bisa dapat f16. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke elemen kedua, shutter speed. Jadi shutter speed itu dia tirai yang ada di depan sensor kamera. Saya kasih lihat contohnya. Bentar. Oke. Nih, Canon 77D. Nah, ini nih. Ini sensor kamera. Saya coba nyalain. Nah, pada saat kita mengklik ini shutter speed, ini bagian shutter speed ya. Kalau kita klik, dia akan bergerak, ada penutupnya di tirainya. Ini semakin kecil, dia akan semakin lambat. Nah, itu tuh. Kayak gitu. Nah, jadi shutter speed itu dia sensor. Ini shutter speed di sini. Ada tirainya. Jadi pada saat kita mengklik shutter speed, dia nutup. Nah, begitu sistemnya. Jadi satuan shutter speed itu 1 per sekian detik. Misal 124, 130, 160 dan seterusnya. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilai shutter speed, maka objek akan semakin jelas ditangkap. Jadi misalnya kamu mau ngambil, misal ya, kalau di dunia foto kamu mau ngambil objek yang bergerak cepat, kamu mesti menggunakan shutter speed yang tinggi, bisa sampai 1000, 1 per 1000 shutter speed. Jadi nanti objek yang bergerak itu akan terlihat diam. Poin ketiga, semakin rendah nilainya, maka objek akan makin memunculkan gambar blur. Jadi kalau di video itu pergerakannya semakin nggak natural. Kalau misalnya kita pakai 1 per 16 untuk video, nanti akan ada blur di gambar video. Nah, semakin tinggi nilainya, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin gelap. Makanya itu dia mempengaruhi juga exposure tadi. Jadi shutter speed ini kalau kita setel terlalu tinggi, dia akan membuat gambar semakin gelap. Jadi kalau untuk video, rumus shutter speed itu sama ya di mana-mana. Tapi selama setting manual mau di ponsel atau di DSLR itu sama rumusnya. Jadi pernah dengar fps kan? Jadi rumus shutter speed itu 2 kali fps atau 2 kali frame per second. Jadi misal fps yang kamu gunakan 30, kan ada fps itu 20, 30, 60, 120, 240. Jadi misalnya 24 itu lebih fps 24 itu lebih dipakai untuk industri film, movie, untuk memunculkan tampilan yang sinematik. Itu biasanya menggunakan 24. 30 itu untuk tampilan view di TV yang standar, kuis, podcast atau yang lainnya gitu. 60 dan seterusnya ke atas itu lebih digunakan untuk gambar yang nanti akan digunakan untuk slow motion. Jadi rumusnya
2 kali fps, rumus shutter speed. Misal kamu ngambil fps nya 30, berarti 60 shutter speed yang harus kamu pakai supaya pergerakan gambar kamu terlihat natural. Nah, semakin tinggi nilai fps tadi, dia akan semakin bagus untuk slow motion. Nah, biasanya ini dipakai untuk membuat tampilan B-roll atau footage yang sinematik. Oke. Next slide. Kita masuk ke ISO. ISO itu International Organization for Standardization. Jadi ukuran yang menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Mungkin teman-teman ada yang pernah kenal kamera zaman dulu ya. Jadi kalau mau beli kamera itu kita ada isi filmnya terpisah yang belum digital. Jadi kita mesti beli roll gitu Fuji, dan kita biasanya bilang ke orang itu, saya mau beli film ASA 100, ASA 200. Nah, ISO ini itu ASA 100, 200 dan seterusnya. Jadi di dunia digital itu dikenal sebagai ISO. Nah, gimana nentuin ISO yang benar? Kita lihat poin 1, semakin besar nilai ISO akan semakin terang gambar yang dihasilkan. Lihat di gambar ya. Di gambar ini ada ISO 200 dibanding ISO 1600, dia jauh lebih terang ISO 1600. Tapi ada konsekuensinya. Semakin besar nilai ISO, maka akan semakin besar kemungkinan kita mengalami noise. Noise itu yang tadi saya sebutkan, dia bintik-bintik merah pada gambar. Jadi semakin gak tajam gambarnya, tapi dia semakin terang. Nah, semakin kecil angka ISO 200 ini lebih tajam ketimbang ISO 1600. Kalau kita lihat di gambar kedua, ISO 200 tajam banget. Bandingkan dengan ISO 3200 yang ada distorsinya. Dia udah mulai banyak distorsinya. Nih ada noise-nya udah kebanyakan, dan ngeblurnya juga udah nggak natural. Nah, itu kelemahannya. Nah, jadi berapa batas maksimal ISO yang harus kita pakai di sebuah kamera? Nggak bisa ditentuin, kita harus coba sendiri. Setiap seri, setiap merek punya batas ISO aman yang beda-beda. Jadi misalnya yang tadi yang tadi saya menggunakan 77D ini. Nah, titik aman ISO yang paling besar yang bisa saya gunakan untuk pengambilan video itu ada di 800. Di atas 800 dia akan mulai bermunculan noise atau bintik merah. Nah, jadi dari semua 3 elemen ini, dia akan menghasilkan sebuah exposure video atau tingkat brightness yang bagus kalau kita mengerti cara melakukan settingnya. Jadi misalnya kita masuk ke sebuah ruangan yang agak gelap, terus kita pakai sistem ini, exposure triangle. Kalau misalnya kita lihat gelap yang pertama kali kita ubah itu bagian ISO-nya. Kita naikin ISO-nya mungkin sampai, ya tergantung dari kamera ya, tapi titik aman biasanya ada di 400. 400 kita coba naikin sampai 400 dulu ISO-nya. Kalau misalnya masih gelap, kita turunin shutter speed sampai batas 50. Walaupun ada rumus tadi ya, ada rumus 2 kali fps, tapi karena kita mengejar tingkat brightness video, itu mau nggak mau harus ada kompensasinya, diturunin. Nah, kalau itu masih gelap juga, gunakan lensa yang paling besar bukaannya. Jadi misalnya f1,4. f1,4 itu kan bukannya besar, angkanya kecil, tapi akan menghasilkan cahaya yang lebih banyak dibanding yang f4 atau f5. Kalau misalnya itu nggak bisa juga,
ya mau nggak mau mesti pakai lampu tambahan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke format video. Ini termasuk penting juga karena biasanya kita udah menghasilkan video yang bagus tapi bingung gitu soal mau convertnya kemana, masukinnya ke sini tapi nggak masuk karena beda kodek. Jadi di dalam video itu dia bukan cuma ada extension. Mungkin teman-teman pernah lihat kan, udah pasti. Jadi di file video itu ada .mp4, .mkv, .avi. Bukan cuma itu, di dalamnya itu ada metadata yang disimpan. Nah, ini berikutnya. Oke, format video itu jadi pengertiannya adalah suatu hal yang digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa file tersebut merupakan gambar bergerak. Jadi ada bedanya. Jadi kalau misalnya ada .jpeg, .mp4, nah itu kan udah kelihatan. Dia menandakan sesuatu kalau misalnya yang satu file gambar, yang satu file video. Dan dari mana penentuan extension itu? Itu dari perusahaan masing-masing. Misalnya Windows dulu pernah ngeluarin format WMV, atau Apple yang AVI dan MOV. Jadi itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, jenis yang paling populer, format yang paling sering digunakan di internet, di YouTube, di berbagai situs, itu MP4, MKV, AVI, MOV, dan lain-lain. Next. Nah, sekarang kita masuk kodek. Jadi setelah ada format tadi sebagai extension, sebagai penentu kalau itu file video, di dalamnya ada kodek. Pengertian kodek, sebuah perangkat atau program yang dapat mengubah signal digital atau aliran data melalui encoding dan decoding agar dapat kita tonton. Jadi simpelnya gini, pada saat kita bikin video, file asli dari video tersebut itu sebenarnya ukurannya besar banget, sangat besar. Yang kalau di dunia digital sekarang itu nggak bakal bisa ya, mungkin misalnya kita mau transfer file video ke YouTube tanpa ada kodek ini, itu akan berhari-hari proses uploadnya karena saking besarnya video itu, file video. Makanya ada kodek ini. Tugas kodek itu melakukan kompres. Jadi mereka melakukan kompresi dulu ke file video yang kita bikin. Nah, setelah dikompres, mereka baru bisa dikirim ke tempat lain dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah sampai di tujuan, kodek ini bertugas melakukan dekompres, dibuka lagi filenya untuk dapat dijalankan di player tertentu. Nah, itu fungsinya kodek. Jadi setiap situs punya kodek yang beda-beda. Misalnya kalau YouTube, kita jangan bicara YouTube ya. YouTube itu punya Google, jadi dia bisa menangani banyak kodek dari usernya. Kita bicara mungkin soal berisik.id dan video.id. Nanti Kak Riri akan nambah informasinya soal video.id. Jadi kalau di berisik itu format yang kita pakai MP4 dan MKV. Kodeknya H264. Jadi kalau kamu lihat nih di jenis-jenis kodek yang paling populer, DivX, AVI, Matroska, WebM, dan H264. H264 itu termasuk kodek yang paling umum digunakan untuk berbagai website, termasuk YouTube. Cuma YouTube agak unik mungkin ya, karena perusahaan besar, jadi dia bisa menghasilkan format MP4 tapi dengan kodek MKV. Itu unik sih. Nah, makanya kalau mau cari aman, gunakan kodek H264 pada saat melakukan kompresi file. Jadi kalau misalnya software tertentu itu kamu bisa melakukan proses encode, di dalam settingannya nanti pasti ada kodek pilihan H264 salah satunya. Nah, sebaiknya gunakan itu karena itu yang paling umum digunakan di berbagai web. Oke. Nah, saya mau nambahin ini nih soal
kodek ini kalau di HP. Jadi kalau di HP itu mungkin kamu pernah download file-file video ya, terus tahu-tahu nggak bisa diputer gitu, nggak bisa diputer di ponsel atau di komputer. Nah, kalau kamu nggak bisa putar, pastiin dulu kamu punya kodeknya. Jadi file video itu kodeknya apa, kamu playernya mendukung kodek itu enggak. Jadi kalau di Android itu biasanya player yang lumayan mencakup banyak kodek itu kayak MX player dan VLC player, itu lumayan banyak mencakup banyak kodek. Kalau di komputer dia ada VLC juga dan ada Keylight Mega Codec. Keylight Mega Codec itu termasuk yang diandalkan untuk membuka berbagai jenis kodek, termasuk melihat info video yang ada di kamu. Itu tapi cuma untuk Windows ya. Oke, next. Nah, ini nih. Gimana sih cara proses encode? Saya akan menjelaskan cuma dari komputer ya, karena dari ponsel agak susah untuk nge-share. Jadi kalau di komputer itu ada namanya software Xmedia Record. Record itu gratis ya. Xmedia Record itu gratis. Jadi kamu nggak ngebajak, nggak melakukan pembajakan sama sekali, nggak melanggar apapun. Jadi kamu bisa download itu di situsnya sendiri. Ini saya coba buka dulu situs Xmedia. Nah, ini nih. Nah, ini situs Xmedia Record ya. Jadi kamu tinggal download dari sini sesuai dengan spesifikasi komputer. Melanjutkan slide. Nah, asumsinya kamu udah punya nih, udah punya Xmedia Record di komputer kamu. Tinggal jalankan aplikasi record, lalu klik file open yang ada di encode Xmedia Record. Nanti di bawahnya akan muncul tuh tab format, pilih profile, setelah itu custom. Setelah itu untuk bagian format kamu bisa memilih dua. Ini saya menggunakan ini ya, basic yang ada di berisik.id dan video.id. Jadi di berisik.id dan video.id kamu dapat menggunakan dua jenis format, yaitu MP4 dan Matroska atau MKV. Jadi pilih format misal MP4, lalu buka tab video. Lihat di bagian bawahnya, nanti kamu akan menemukan menu kodek. Di bagian kodek kamu bisa memilih berbagai jenis kodek. Pilih MPEG 4A VC H264. Udah selesai. Tinggal kamu jalankan proses encode. Nanti langsung berjalan otomatis. Tunggu sampai selesai. Next slide. Kita sekarang masuk ke aspek, kita agak ngebut kayaknya ya, karena waktunya terbatas. Masuk ke aspek rasio. Pengertian aspek rasio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi sebuah gambar, video atau film. Mungkin kamu pernah lihat kan, 16 banding 9, 21 banding 9, 4 banding 3, 3 banding 2, 1 banding 1. Nah, gimana sih nentuin ini? Itu balik lagi ke tujuan kamu membuat video. Kamu mau nempatin di mana? Kalau misalnya kamu mau nempatin kayak di Instagram yang 1:1, kamu nggak bisa bikin video dengan ukuran aspek rasio 16 banding 9, nanti akan kepotong. Kalau kamu lihat 1:1, dia seperti itu tuh tampilannya di bagian ponsel nomor 2 yang tengah, itu 1:1. Kalau 16 banding 9 itu yang paling kiri. Kalau dibalik 9 banding 16, dia yang paling kanan. Kita lihat di next slide. Nah, ini. Jadi 9 16, 4 banding 5, 1 banding 1, 16 banding 9. Jadi pertama kali tentukan media tempat kita akan meletakkan video tersebut. Kalau Instagram, setahu saya dia 1:1,
resolusi 1080 kali 1080 karena 1:1. Kalau YouTube dia menggunakan yang normal 16:9. 16:9 itu digunakan untuk monitor yang ada saat ini ya. Maksudnya yang paling banyak digunakan saat ini 16:9. Ada yang 4K, ada 8K, tapi itu belum. Kita belum sampai ke situ. Yang paling umum digunakan sekarang 16:9. Jadi untuk monitor komputer, TV juga rasionya 16:9. Jadi untuk menentukan aspek rasio yang tepat itu kita pilih dulu. Kita mau nempatinnya di mana. Jadi kalau misalnya kita salah bikin, kita bikin video 16:9 dengan padahal kita butuhnya untuk masukin ke Instagram 1:1, itu akan memotong videonya atau akan memunculkan bar hitam nih yang seperti ini nih. Jadi kalau misalnya 16:9 bagian kanan yang paling kanan, bagian paling atas dan paling bawah itu bar hitam nantinya gitu. Jadi kalau kita nggak sesuai aspek rasionya, itu akan memunculkan ruang yang mati. Next slide. Nah, resolusi ini nggak kalah penting. Resolusi itu sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan banyaknya piksel. Piksel itu, jadi kalau gambar di komputer atau di HP itu kan dibentuk melalui piksel kan. Semakin banyak pikselnya, semakin tajam gambarnya, semakin bagus gambarnya. Jadi itu ada di ponsel, laptop, TV dan lainnya. Nah, ukuran resolusi yang ada sekarang itu udah 8K ya. 8K itu 7680 kali 4320. Cuma biasanya disebutnya bagian belakangnya aja 4320p. Sama kayak 4K. 4K biasa disebut juga 2160p. Full HD juga gitu. Full HD itu 1920 kali 1080 sebutannya, tapi bagian belakangnya aja 1080p gitu. Jadi begini aturan mainnya untuk resolusi video. Semakin besar resolusinya, semakin bagus gambarnya, semakin tajam, karena kerapatannya jadi semakin kecil. Nah, gimana nentuinnya? Nah, itu balik lagi sama seperti menentukan aspek rasio. Kita mau nonton itu di mana? Kalau misalnya kita mau nonton di monitor komputer sekarang yang rata-rata umurnya rasionya itu 1920 kali 1080. Nah, kita harus membuat gambar video yang ukurannya juga 1920 kali 1080. Jadi semakin besar gambar video yang kita ambil, maka alat atau komputer yang dibutuhkan untuk melakukan editing juga akan semakin tinggi. Jadi jangan mentang-mentang kita punya kamera ponsel yang bisa menghasilkan 4K terus kita ngedit dengan 4K juga dan dihasilkan file aslinya juga akan kita bikin 4K. Nah, itu berat untuk melakukan proses editingnya. Kita butuh komputer yang spesifikasinya tinggi. Jadi sebaiknya untuk saat ini gunakan Full HD 1920 kali 1080. Itu udah resolusi yang paling umum lah. Paling umum kamu gunakan saat ini. Dan itu cocok untuk di web, YouTube dan lain-lain gitu. Next slide. Nah, kita masuk ke peralatan tambahan. Jadi itu tadi kita bicara soal teknis yang ada di videonya itu sendiri ya. Nah, sekarang untuk membuat video yang bagus bukan cuma dari sisi itu aja, tapi butuh hal-hal lain. Jadi pembuatan video yang bagus itu membutuhkan banyak hal lain. Ambil contoh mic yang bagus, audio, stabilizer, tripod yang digunakan untuk pengambilan angle dan lain-lain. Nah, mikrofon audio ini merupakan bagian paling penting dari video. Misalnya kamu buka YouTube, kamu nonton video yang gambarnya bagus banget, tajam, warnanya bagus, tapi suaranya
kresek-kresek dan hilang, gimana? Pasti langsung kamu tutup video itu karena males nontonnya. Saya juga males sih nonton video kayak gitu ya. Masa buat apa ngeliat gambar tapi nggak bisa dengar jelas suaranya. Nah, ada beberapa profesional yang bilang seseorang yang sudah menghasilkan audio bagus untuk videonya itu sudah menyelesaikan 60% dari proses pembuatan videonya. Lihat kan betapa pentingnya audio. Jadi kalau di YouTube kita ngelihat gambar yang kurang bagus, anggaplah biasa aja atau agak burem mungkin, tapi audionya bagus, tetap enak untuk dilihat karena audionya bagus. Jadi jangan remehkan soal audio. Oke, next. Next itu kita, saya mau kasih lihat nih contoh-contoh ini ya, mic. Jadi ini salah satu mic yang paling banyak digunakan untuk video. Ini namanya shotgun. Jadi ada 3 jenis mikrofon yang biasa digunakan, yaitu kayak lavalier, kondensor, dan shotgun. Nah ini shotgun, ini busa. Nah ini shotgun begini biasanya sini. Dan dia nangkapnya dari sini, dari arah sini. Jadi kalau misalnya YouTuber yang ada yang kamu sering lihat, dia biasanya meletakkannya di luar sedikit di luar kamera, angle kamera. Nah biasanya di sini posisinya harus begini karena dia daya tangkapnya ke depan, dia ke depan daya tangkapnya. Nah di sini dan diarahkan ke bawah ini, di sini dia biasanya ngumpet di sini. Makanya kamu lihat kadang-kadang YouTuber luar itu mereka nggak pakai mic gitu, tapi sebenarnya di sini micnya tepat ada di sini. Dia nggak boleh terlalu jauh, tapi nggak boleh masuk angle dari kamera. Kita balik lagi ke slide. Nah, selain dari shotgun itu, ini ada gambar lavalier. Lavalier itu yang clip on ya, clip on di sini. Kita taruh di sini, terus kita masukin ke alat recorder. Dan kondensor itu biasanya dipakai untuk podcast. Mungkin pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi dia langsung ada di sini. Nah itu kondensor mic. Tuh. Oke, next slide. Nah alat tambahan berikutnya yaitu tripod dan stabilizer. Ini berhubungan sama angle ya. Jadi angle itu merupakan bagian penting dari sebuah video. Cara kita ngambil, cara kita meletakkan objek di dalam gambar, itu akan menghasilkan cara pandang penonton terhadap video tersebut. Jadi ambil contoh nih, kita meletakkan satu objek di tengah video, itu otomatis pengertiannya semua mata harus tertuju ke sana. Jadi fokus utama sebuah video ada di tengah. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita agak meletakkan dia ke kanan atau agak ke kiri. Jadi kita ingin penonton melihat pemandangan yang ada di sekitar atau situasi. Nah, di sini tripod dan stabilizer itu berguna. Jadi kegunaan utama tripod dan stabilizer yaitu memudahkan pengambilan gambar. Misalnya kamu pengen ngambil contoh, ngambil video makanan itu bagusnya kalau mungkin kamu biasa meletakkan tripod di depan misalnya. Nah itu biasa banget kan, itu angle pertama biasanya. Tapi habis itu kalau kamu cuma itu akan boring videonya gitu. Jadi kamu ngambil misalnya tripod tapi yang top down itu dari atas ke bawah. Jadi semua makanan, semua piring itu yang ada di meja dia akan kelihatan langsung kan. Jadi kalau top down. Nah itu enaknya pakai tripod. Kita bisa pakai tripod dan pakai boom arm.
terus meletakkan ponsel mungkin atau DSLR di atas, dan makanan yang ada di bawahnya semuanya akan terlihat jelas. Berbeda dengan kita ngambil di depan kan. Kalau kita taruh tripod di depan, itu yang kelihatan di depannya aja, di sisinya aja, nggak semuanya. Nah, itu tripod. Habis itu kita butuh tampilan close up. Close up itu biasanya dipakai untuk pengambilan footage atau untuk menghasilkan B-roll. Saya kasih lihat. Nah, ini contoh gimbal untuk ponsel. Nah, begini. Kenapa kita harus menggunakan ini? Stabilizer ini bisa membuat gambar kamu lebih smooth, sinematik. Jadi kalau misalnya kayak film yang slow motion, adegan pelan, itu enak banget pakai ini. Termasuk untuk makanan, untuk membuat footage yang bagus. Jadi footage itu nanti kamu kumpulin, bikin B-roll. Jadi B-roll itu adalah kumpulan footage yang sinematik gitu. Kita masuk ke slide lagi. Nah, ini tadi kemampuan pengambilan bagian poin 2 ya. Kegunaan utama menggunakan tripod dan stabilizer. Kemampuan pengambilan gambar secara panning maupun tilt up down. Nah, kalau kamu seorang videographer yang biasa mengambil panorama atau traveler gitu. Nah, ini bagus panning. Jadi panning itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ada tripod video yang kamu lihat di gambar bagian kiri itu tripod video. Nah, jadi kamu bisa melakukan panning misalnya bukit gunung dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu namanya panning. Dan tripod yang dipakai tripod seperti itu. Terus ada tilt up down. Tilt up down itu bagian dari atas. Jadi kamu melakukan pengambilan gambar dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Nah, itu juga digunakan tripod yang sama. Kenapa digunakan tripod seperti itu? Supaya lebih smooth tampilan gambarnya. Nah, kegunaan utama lainnya yaitu membuat footage jauh lebih smooth ketimbang kamu menggunakan handheld pegangan. Nah, ini sekinya lebih besar kemungkinannya. Dengan begitu kamu bisa menghasilkan B-roll yang sinematik. Nah, selanjutnya itu lighting. Lighting ini yang terakhir ya. Waktunya juga udah mepet. Jadi sebaik apapun kamera kamu, mau ponsel apapun yang kamu pakai, mau kamera DSLR apapun yang kamu pakai, itu nggak bakal ada artinya tanpa adanya pencahayaan yang bagus. Jadi kamu bisa aja pakai kamera ponsel di ruangan low light, tapi kamu membutuhkan tambahan lampu untuk membuat gambar kamu lebih bagus. Karena kelemahan smartphone itu tadi kan, dia nggak bagus di suasana low light. Tapi kamu harus mengakalinya dengan menambahkan lighting. Dan tipe lighting ini beda-beda. Ini berlaku untuk semua ya secara umum, baik untuk saat syuting makanan ataupun objek tertentu. Jadi ada 3 jenis pencahayaan menurut fungsinya. Satu key light, kedua fill light, dan rim light. Key light itu lampu utama, key light. Jadi dia biasanya diposisikan 35 derajat dari objek dan yang berlawanan meletakkan kamera di arah sebaliknya. Jadi ini lampu yang ukurannya paling besar, yang dayanya paling besar. Tapi kalau misalnya kita mau ideal ya, kita ngomong 3 lampu ini untuk yang ideal, ini nggak cukup. Kalau kita
meletakkan lampu di sebelah sini, otomatis bagian sini dong yang terkena cahaya, sebelah sini gelap. Dan itu bagus, kalau emang tujuannya begitu bagus, itu jadi terlihat dramatis videonya. Tapi kalau misalnya kita nggak paham rule-nya, itu kan jadi jelek. Sebelah sini terang banget, sebelah sini ada shadow, gelap. Nah, di situ masuk fill light. Fill light diposisikan di sebelah sini dengan daya yang jauh lebih kecil. Dia jadi cuma jadi penyeimbang. Dia nggak sama besarannya dengan key light. Jadi di sini lebih besar, sini agak redup. Jadi kalau di film-film kamu lihat shadow, jadi tetap menghasilkan shadow yang bagus gitu, cuma nggak terlalu gelap. Itu fungsinya fill light. Nah, kalau misalnya kamu ada background yang dekat dengan kamu, rim light ini bertugas untuk memisahkan antara kamu dengan background tersebut. Jadi kelihatan lebih hidup gitu, lebih fokus mata kamu pada saat user melihat video kamu dan melihat posisi kamu yang ada rim light, dia akan terfokus langsung ke kamu, bukan ke background. Jadi misalnya nih, kamu taruh rim light itu biasanya di belakang ya, di belakang di sini, dan dia lebih kecil, cuma nyorot aja. Jadi nanti di bagian rambut ini dia ada lampu sedikit, ada shadow lampu sedikit yang lebih terang, atau dia biasa diletakkan di atas ini. Nah, itu gunanya rim light. Jadi kalau misalnya idealnya, kita kan bicara ideal sekarang, ada 3 unsur lampu ini. Jadi key light di sebelah sini, fill light di sebelah sini, rim light di sebelah sini, di belakang. Nah, itu akan menghasilkan sebuah gambar yang bagus banget. Sudah pasti bagus banget. Oke. Next slide. Nah, ini dari semua hal itu, angle. Nah, kita masuk ke angle. Dari semuanya itu kita menentukan angle akhirnya. Rumus angle itu kalau untuk dasarnya dia disebut rule of third. Jadi kamu lihat nih, bagian layar dibagi kanan kiri, kiri ke atas, atas ke bawah, 3x3. Itu rumus umum. Tapi ini bukan rumus baku. Ini rumus dasar. Bebas kamu mau taruh di mana aja, tergantung keinginan kamu, tergantung kamu pengen nafsirin gimana video itu diartikan oleh yang nonton. Nah, kalau kamu lihat gambar bagian paling bawah itu travel ya. Jadi posisinya itu ada di bagian bawah. Jadi dia nggak meletakkan itu di tengah. Perbukitan yang paling ujung itu diposisikan di garis yang paling bawah. Nah, itu di atasnya dia ke atas langit, dan posisi batu ada di sebelah kanan di bagian bawah. Kalau misalnya batu itu diletakkan di posisi tengah, itu fokus mata akan jatuh langsung ke batu. Itu nggak bagus, kecuali emang tujuan kita itu pengen memfokuskan close up gitu batu tersebut. Tapi kalau misalnya kita letakkan di kanan atau di kiri, itu kita ingin narik user untuk melihat lingkungan sekitarnya juga, itu lagi ada di mana. Jadi matanya user itu akan lebih dimanjakan sama lingkungan sekitar, gitu loh. Jadi ini nggak baku, ini dasar, bisa kamu langgar bebas. Tapi dasarnya seperti ini. Kamu besok-besok coba nih, kalau misalnya lagi ngambil video kuliner, mungkin kamu posisiin itu sebelah kanan atau sebelah kiri kamunya. Jadi ada image lain di sebelahnya. Kamu bisa coba-coba itu, eksperimen aja. Karena ini juga nggak baku. Tapi kamu wajib tahu soal rule of third ini sebagai dasar supaya kamu bisa berontak dari dasar itu. Itu. Oke, untuk sementara kayak waktunya udah habis. Kita balik lagi ke Kakak Riri. Ketiganya mempengaruhi sih, makanya namanya exposure triangle kan. Jadi kalau di luar itu biasanya, kalau saya ada di luar ruangan, yang pertama saya turunkan, karena kalau daylight ya terang banget, biasanya yang pertama kali saya turunkan itu ISO. ISO-nya misalnya jadi 100 paling rendah. Ada yang 50 sih.
kamera-kamera bagus tuh dia bisa 50 ISO-nya, tapi standarnya 100. Jadi pertama turunkan ISO dulu, habis itu shutter speed kita naikkan, misalnya jadi 200 atau berapa, kita sesuaiin aja seberapa dapatnya. Kalau misalnya belum dapat juga, ya mau nggak mau kita mesti ke aperture. Jadi aperture itu selalu bagian akhir untuk pengaturan saya atur, karena aperture itu kan menentukan bagus bokeh atau enggaknya kan. Jadi sayang kalau itu harus diubah. Tergantung sih, tergantung kita menggunakan media editingnya. Kalau misalnya dari ponsel, saya dulu pernah menggunakan Filmora Go dan KineMaster. Untuk ukuran ponsel itu cukup lah ya, karena sederhana kan. Jadi dia nggak ada hal yang detail, nggak perlu ribet, itu langsung bisa saya edit di situ dengan ponsel. Tapi ya itu terbatas. Kalau untuk komputer kita bisa pakai Premiere atau Filmora. Perbedaan Filmora dan Premiere itu, Premiere lebih digunakan untuk yang advance ya. Kalau kalau untuk YouTube aja, kalau untuk Instagram kita nggak perlu menggunakan Premiere sih kalau menurut saya ya. Filmora udah cukup untuk melakukan semuanya. Bahkan saya bisa melakukan editing video untuk iklan yang lumayan rumit cuma dengan Filmora di komputer gitu. Sama, semua sama. Cuma ya masalahnya itu kalau di foto ya, kalau di Galaxy Note 7 atau yang terdahulu, seri-seri ponsel terdahulu, di foto itu udah ada settingannya. Jadi kita bisa setting langsung, konsepnya sama, mau di kamera ponsel atau DSLR. Cuma biasanya kalau di ponsel lama di video nggak ada itu exposure triangle. Saya baru lihat itu di Galaxy Note 10. Baru di video itu tersedia pengaturan untuk mengubah 3 elemen tadi gitu. Tergantung suasananya sih. Maksudnya kan rumus utama pengambilan gambar di luar ruangan itu pada saat pagi atau sore. Kalau sore itu udah cukup warnanya, kita nggak perlu tambahan lampu ya. Karena kalau misalnya kita ngambil tambahan lampu tertentu, itu ambience-nya takutnya hilang. Ambience golden itu kan golden hour kan sebutannya kalau sunset. Nah, kalau cukup, kecuali objek antara sunset dengan objeknya itu jauh. Jadi mau nggak mau objek ini tetap harus kelihatan terang dan ada sisi kanannya terlihat juga sunsetnya. Nah itu mau nggak mau harus menggunakan lampu. Tapi kalau misalnya langsung di pantai terus ada sunsetnya langsung, itu sih nggak perlu ya. Jadi ambient sunsetnya merahnya itu, orange itu bisa dapet, enak, cakep banget itu. Dasar editing apa ya? Ini sih, kalau saya dulu pertama kali belajar editing itu, saya ambil beberapa video-video kecil, terus saya coba potong-potong, terus saya gabungin lagi. Nah, kan ada tuh sisi yang antar klip. Nah, gimana caranya saya bisa menggabungkan dua klip yang udah saya potong tadi, pada saat itu jalan dia smooth. Jadi nggak terasa aneh pada saat dia bergerak. Jadi dua klip itu pas dia disatukan dia nggak aneh gitu. Itu sih yang penting. Yang penting itu dulu. Jadi gimana cara setelah memotong semua klip itu kita gabungkan dan dia nggak terasa aneh dilihat. Mungkin kalau misalnya kita nggak yakin sama penilaian kita sendiri, kita bisa tanya temen, ini udah enak dilihat belum videonya, pas ini abis dipotong-potong terus digabungin lagi, aneh nggak, kelihatan loncatan-loncatan aneh ya dari antar klip itu. Dan
Yang kedua baru kita bermain soal color grading. Jadi eh, gimana color grading di video, mau kita kayak gimana nih. Kalau misalnya yang lihat film Batman sama film Avenger kan beda tuh color gradingnya. Nah itu kita bisa sesuaikan, tapi mulai dari bikin video itu sesoft mungkin dilihat, nggak ganggu mata gitu. Transisi video itu kan bisa kita bikin sendiri. Jadi kalau misalnya nih kita lagi ngambil gambar ini ya, kayak gini, kita lagi nge-shoot, dari depan kita tutup, cut di situ. Nah nanti pada saat kita mulai lagi, kita mulai dari sini, buka. Itu transisi juga kan salah satu, tanpa kita mesti pakai transisi yang ada di dalam video editornya. Itu juga termasuk bagus. Atau misalnya kita mau uh, ini objek, kita ambil begini, kita giniin, buang, nanti kita balik lagi, itu juga transisi masuknya. Jadi kita bisa menciptakan transisi sendiri senyaman kita, sebagus kita, sesuai sama kondisinya itu gitu. low light Low light itu yang paling susah. Dan jadi waktu itu pernah saya ketemu kondisi itu low light dan ada diesel nyala. Jadi pada saat saya nge-shoot, diesel itu nggak bisa dimatiin, dan itu low light, lampunya harus besar. Jadi otomatis ambient di cafe, waktu itu di cafe ya, jadi ambient di cafe itu jadi agak susah nyetingnya supaya itu bisa ditangkap juga, karena semakin besar cahaya yang kita pakai, ambient ruangan itu kemakan kan sama lampu itu. Dan sialnya lagi ada bunyi diesel, jadi saya udah gambling aja waktu itu. Oke, saya ambil aja, tapi karena saya menggunakan eksternal audio untuk recording, dan pada saat editing untungnya itu bisa dibuang suara dieselnya. Jadi pada saat hasil akhirnya diesel itu nggak kedengeran lagi sama sekali. Nah itu yang paling nggak enak sih kadang-kadang. Makanya kita mesti ready sama setiap keadaan. Nah oke, kita lanjutkan. Jadi dari hasil mentah yang kita ambil itu, misalnya kita ingin membuat video yang dramatis, yang sedih mungkin ya, atau yang nah itu kan butuh penyesuaian warna film kan. Misalnya kalau sedih itu mungkin agak kebiruan, agak gelap. Nah itu color grading namanya. Jadi kita menyesuaikan warna nuansa video ke sesuatu yang mau kita tuju. Ini mau suasana senang, kan nggak mungkin kita suasana senang tapi gelap warna color gradingnya dan yang lainnya. Nah itu maksudnya. Jadi color grading itu menyesuaikan warna, nuansa warna dari video yang mau kita tampilkan, tergantung tema videonya apa yang mau kita tampilkan. Itu color grading. Sebaiknya sih mentah ya, kita jangan jangan langsung di color grading di kamera, karena nanti pada saat edit kita akan susah. Sebaiknya sih kita pakai posisi netral aja dulu kalau di video. Jadi nanti pada saat di video editing baru color grading lebih aman. Pada saat kita mau balik lagi ke utama pun lebih gampang gitu. Kalau udah di color grading di kamera, kita akan kesulitan untuk balik lagi ke warna asal. Gak bisa diapa-apain, udah mati di situ. Gitu. Di kamera tertentu ada sih. Di kamera tertentu ada setting untuk eyes reduction. Kalau misalnya di situ nggak ada, tapi saya biasa sih nggak pernah dapet ya kayak gitu ya. Maksudnya di kamera udah cukup. Kalau misalnya itu pun nggak bisa dihilangin pada saat mentahnya, ya mau nggak mau di editing ya, diubah. Itu bisa kita ubah kok, gampang kok. Misalnya merah itu kan lingkaran bola mata kita hitam gitu, gampang kita tinggal jadiin hitam aja semuanya. Kalau ini agak susah sih, agak maksudnya saya itu suka Canon dari dulu. Jadi
Saya suka tone warna Canon. Jadi yang bisa saya usulin kalau untuk saat ini untuk harga budget di bawah 10 juta dan sangat cukup untuk video itu Canon EOS M50. Kenapa Canon EOS M50? Pertama dia udah 4K. Jadi kalaupun masa depan kamu butuh video 4K itu udah ada kameranya. Dan itu mirrorless. Teknologi sekarang mirrorless, bukan lagi DSLR. DSLR akan ditinggalkan gitu. Dan abis itu kalau saya bandingkan dengan 77D yang ini, yang punya saya ini, ISO-nya itu range rentannya lebih banyak M50. Jadi kalau misalnya saya 400 langsung lari ke 800 ISO-nya. Nah, kalau di M50 itu ada 500, ada 700, baru 800, range-nya lebih banyak gitu. Dan harganya juga relatif murah ya. Kalau nggak salah tuh yang garansi distributor itu sekitar 7 juta body only. Tapi udah ada semuanya, udah ada port untuk mic, udah ada 4K, udah lumayan lah, udah lumayan lengkap. Lightroom nggak bisa ya, karena Lightroom kan foto. Jadi beda format, kecuali kita kompres dulu itu ke preset yang ada di tergantung makanya juga ya di Premiere. Antar aplikasi aja presetnya beda-beda formatnya. Premiere dan Filmora itu punya preset yang beda-beda formatnya. Jadi nggak bisa langsung kita aplikasiin, mesti di convert dulu. Iya itu kendala sih, itu kendala YouTuber tuh. Sama sih di rumah saya juga gitu. Cuma saya jadi kita mengakalinya lewat mic eksternal, recorder di luar, misalnya menggunakan ponsel. Jadi untuk khusus untuk audio kita gunakan device lain, jadi kayak recorder lain gitu. Nah biasanya saya menggunakan mic yang enggak sensitif dengan suasana luar, mic tipe dynamic. Mic tipe dynamic itu biasa digunakan di panggung. Panggung tahu sendiri dong gimana distorsinya tuh, ada penonton macam-macam, tapi dia nggak masuk ke dalam mic itu. Dia sensitivitasnya lebih kecil, dia cuma seputaran aja. Jadi kalau kita megang mic di sini, nah itu di seputaran itu aja yang bakal kedengar. Cuma masalahnya dinamik itu dia butuh mixer dan lain-lain untuk bisa connect langsung ke komputer. Nah itu aja sih. Cuma saya mengakalinya dengan mic langsung, atau bisa juga coba clip-on. Clip-on itu lebih dekat kan. Semakin dekat mic dengan mulut kita itu semakin hilang distorsi yang di luar layar. Selain itu gitu. Jadi harus eksperimen sih, tergantung lingkungannya juga. Eksperimen dengan mic. Kamera dan gimbal dalam satu gear. Mungkin maksudnya DJI kali ya, Osmo Pocket ya. Eh, Kalau buat saya sih itu bukan kamera ya. Jadi itu tambahan aksesoris untuk pembuatan video DJI Osmo Pocket yang sekarang udah dua kan. Jadi DJI Osmo Pocket 1 itu kalau nggak salah fps tertingginya bisa 120 dan yang terbaru 240. Dan itu bagus banget dipakai untuk pembuatan footage, bukan video utama. Jadi misalnya kamu mau bikin makanan gitu, terus mau bikin B-roll yang sinematik, fps-nya tinggi loh di DJI Osmo Pocket itu. Dia bisa sampai 120 yang versi pertama, versi kedua 240. Kalau kita bikin slow motion, cakep banget pasti. Dan itu tajam banget. Tapi dia bukan kamera utama. Dia mungkin kayak action cam GoPro kali ya jatuhnya. Cuma bedanya kalau GoPro itu dia udah ada gimbal digital, lensanya cembung, itu masalahnya. Jadi agak nggak bagus kalau untuk kuliner. Nah kalau DJI Osmo Pocket ini kan dia normal lensanya dan udah ada gimbal di dalamnya gitu.